Shalom, kita bersyukur atas berkat Tuhan bagi Indonesia. Mari kita puji dan sembah Dia. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Indonesia pulih dari semua problema Tuhan. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata bagi bangsa ini. Kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu, terima kasih Tuhan, pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan. Hanya nama-Mu Tuhan, hanya nama-Mu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami bersyukur atas rancangan-Mu bagi Indonesia Tuhan. Terima kasih Engkau yang memampukan bangsa kami, Engkau yang berdiri atas bangsa kami Tuhan. Terima kasih. Saat ini kami mau mendengarkan suara-Mu ya Bapa. Berbicara atas setiap kami Tuhan. Kami siap mendengar dan ajar kami memahami ya Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Kita berjumpa kembali hari ini, hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 di dalam Renungan Harian. Judul renungan kita hari ini adalah Kreatif Menghadapi Tantangan. Kita baca di dalam Markus pasal yang kedua. Saya akan baca ayat yang keempat, tapi Bapak Ibu Saudara silakan membaca satu perikop ataupun satu pasal. Saya akan baca di ayat yang keempat. Tetapi mereka tidak dapat membawa kepadanya karena orang banyak itu. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka mereka menurunkan tilam tempat orang lumpuh itu terbaring.
Markus pasal 2 ini menggambarkan keadaan yang sesungguhnya dari manusia yang banyak dipenuhi dengan kesusahan, penyakit, dan penderitaan. Dan Yesus datang untuk menjawab kebutuhan manusia. Dimanapun ia berada, ia pasti menunjukkan kemurahan dan kasih-Nya melalui berbagai mujizat yang dilakukannya dan pengajaran-pengajarannya. Sebab itu kemanapun ia pergi akan diikuti oleh banyak orang. Meskipun belum ada internet saat itu, namun kabar tentang Yesus cepat tersiar secara luas. Hal ini pun terjadi di Kapernaum, di mana orang tidak sabar menunggu hari Sabat untuk mendengar dan menjumpai Yesus di sinagoge. Mereka berkerumun mendatangi rumah tempat Yesus berada, yang kemungkinan rumah tersebut tidak cukup luas untuk menampung orang sebanyak itu. Nah, pada kesempatan itu ada 4 orang yang tahu tentang Yesus, bahwa Yesus berkuasa menyembuhkan orang sakit. Mereka membawa seorang yang lumpuh. Mungkin dia adalah saudara mereka atau teman mereka. Mereka membawanya kepada Yesus dengan harapan agar Yesus menyembuhkannya. Tetapi mereka menemukan kendala, yakni mereka tidak bisa membawa masuk orang yang lumpuh tersebut ke dalam rumah karena penuh sesak sampai ke pintu masuk. Nah, menghadapi kendala tersebut, mungkin seorang dari mereka memiliki ide yang unik, yakni membawa orang lumpuh yang diusung tersebut naik ke atas dan membuka atap rumah guna menurunkan orang lumpuh itu ke hadapan Yesus. Apa yang mereka lakukan merupakan sebuah tindakan yang sangat kreatif, yang tidak banyak orang memilikinya. Apa yang membuat mereka bisa begitu kreatif dalam menolong teman mereka yang membutuhkan pertolongan Yesus? Yang pertama, saudara, karena ada iman yang kokoh kepada Kristus. Keempat orang ini pasti sering mendengar tentang Yesus dan mujizat-mujizat yang telah Yesus lakukan. Ketika mereka tahu bahwa Yesus ada di Kapernaum, iman mereka bertindak dan diwujudkan. Mereka melihat adanya kesempatan bagi mereka untuk membawa seorang yang lumpuh kepada Yesus. Mereka berempat membawanya dengan diusung dalam tilam. Yesus sendiri melihat iman mereka yang kokoh. Ayat 5 ditulis demikian, ketika Yesus melihat iman mereka. Imanlah yang menggerakkan mereka, seperti ungkapan yang mengatakan bahwa iman akan menemukan jalannya. Yang kedua, saudara, karena ada kasih yang besar. Ungkapan kasih mengatasi segalanya adalah tepat. Di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Keempat orang yang mengusung orang yang lumpuh mampu melewati segala rintangan karena mereka memiliki kasih yang besar bagi teman atau saudara mereka yang lumpuh. Kasih yang memampukan mereka mau bersusah-susah menggotong orang lumpuh ini dari tempat kediamannya sampai rumah di mana Yesus berada. Tidak diceritakan memang berapa jauh jarak yang ditempuh, namun yang jelas mereka tidak bisa menggunakan keledai atau kuda karena kondisi lumpuh tersebut. Jadi mereka harus membawa dengan mengusungnya sepanjang perjalanan. Hal yang ketiga, saudara, yaitu karena ada kendala yang besar. Kendala dan kesulitan bagi sebagian orang mungkin akan menghentikan rencana mereka. Tetapi bagi sebagian orang, kendala dan kesulitan justru membuat mereka menjadi kreatif. Memang kendala dan kesulitan diizinkan ada untuk meningkatkan usaha dan kreativitas manusia
dalam berkarya. Tanpa kendala, maka orang cenderung berada di dalam kenyamanan dan rutinitas. Usaha membawa orang kepada Kristus seringkali menghadapi banyak kendala. Karena sesungguhnya iblis tidak suka orang datang kepada Yesus. Keempat orang dalam kisah ini menghadapi kendala yang besar karena mereka tidak bisa membawa orang lumpuh ini kepada Yesus karena tidak ada tempat. Namun usaha mereka tidak terhalang oleh kendala yang ada. Kendala tersebut justru memicu kreativitas mereka sehingga mereka membuka atap rumah dan dari atas mereka menurunkan orang lumpuh tersebut kepada Yesus dan Yesus memuji mereka. Apa perenungan kita hari ini, saudara? Kita adalah orang-orang yang telah mengenal dan beriman kepada Kristus bahwa Ia telah menebus hidup kita dari kehidupan dalam dosa dan menjadikan kita menjadi anak-Nya. Namun bukan saja kita, tetapi Dia juga mengasihi orang lain yang belum mengenalnya dan mereka itu ada di dekat, ada di sekitar kita. Ia mau kita membawa mereka kepada Kristus. Mereka ibarat orang lumpuh yang tidak memiliki fungsi hidup yang baik dan mereka membutuhkan pemulihan. Adakah kita memiliki iman yang kokoh? Adakah kita memiliki kasih yang besar bagi mereka dengan membawa mereka kepada Kristus? Mungkin ada kendala yang kita hadapi, tetapi Tuhan bisa memberikan hikmat untuk mengatasi kendala tersebut dengan kreativitas jika kita meminta kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk firman Tuhan pada hari ini yang mengajarkan kami untuk kami kreatif di dalam menghadapi tantangan, di dalam menghadapi masalah, di dalam menghadapi kendala, khususnya kendala ketika kami menjadi saksi-saksi Kristus. Tuhan, biarlah segala masalah ataupun kendala yang dihadapi tidak membuat kami kendor, tidak membuat kami menyerah, tetapi kami semakin berserah kepada Tuhan dan semakin kami memohon hikmat dari Tuhan sehingga Tuhan bisa memberikan kepada kami hikmat dan kami bisa mengatasi segala kendala dengan kreativitas yang baru. Terima kasih ya Bapa, Engkau beri kepada kami hati yang penuh dengan belas kasihan, hati yang penuh kasih, dan biar kiranya iman kami yang teguh itu yang membuat kami bisa melihat kebutuhan orang lain dan membawa mereka kepada Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih biar kiranya firman-Mu menjadi jawaban, menjadi kekuatan bagi setiap kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.